Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, waktu Tuhan yang terbaik. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kebaikan-Mu berlimpah-limpah dari hari ke hari atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong kami, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, dikatakan Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masa depan kita indah bersama dengan Tuhan. Untuk itu saudara, jangan khawatir, apalagi sampai takut akan masa depan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, pandanglah burung-burung di langit, dikatakan saudara. Mereka dipelihara Tuhan. Pandang juga bunga-bunga bakung, juga dipelihara Tuhan. Terlebih kita, orang percaya yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Di dalam Yesaya 55 ayat yang 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Banyak kali saudara, kita tidak memahami atau mengerti, terutama permasalahan atau tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Namun percayalah saudara, bahwa Allah sanggup mengerjakan dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sesukar apapun masalah kita, sebesar apapun tantangannya, Tuhan sanggup saudara membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini penting saudara. Belajarlah untuk kemudian tidak bertanya mengapa begini, kok begini. Nah, karena kalau kita sering bertanya mengapa begini, kok begini, itu kita hanya akan melemahkan kekuatan kita, membuat kita tidak berdaya, tidak fokus dengan Tuhan. Daripada kita bertanya mengapa begini, kok bisa begini. Nah saudara, lebih baik kita mengucap syukur saja. Toh juga firman Tuhan berkata bahwa semua itu
tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan kita. Tetaplah berdoa saudara, serta memohon, serta percaya mujizat Tuhan dinyatakan atas saudara. Jalani setiap proses yang ada. Ucapan syukur itu penting. Ucapan syukur akan memberikan kekuatan bagi kita. Ucapan syukur akan membuat kita fokus kepada Tuhan. Ucapan syukur akan membuat kita memperoleh kekuatan yang baru. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, daripada kita mempertanyakan, lebih bagus kita mengucap syukur. Memang betul, saya akui, bukanlah hal yang mudah untuk kemudian mengucap syukur ketika masalah itu besar, ya, ketika tantangannya besar. Bahkan seringkali kita bertanya kepada Tuhan, apa yang salah Tuhan? Apa yang kurang Tuhan? Bukankah saya sudah lakukan ini, sudah lakukan ini? Kita mungkin bertanya kepada Tuhan demikian. Tapi percayalah saudara, di balik masalah itu sebenarnya tersimpan ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak kuasa dan mujizat terkandung di situ saudara. Ayub, jelas-jelas di kitab Ayub dikatakan orang ini saleh, orang ini jujur, menjauhi kejahatan, serta takut akan Allah saudara. Tapi Ayub pun tidak luput dari masalah. Dan masalahnya gak main-main. Ini orang paling kaya di bumi bagian timur. Sangat kaya raya. Dia kehilangan harta bendanya. Bukan cuma harta benda saudara. Dia kehilangan anak-anaknya. Bahkan dia kehilangan kesehatannya. Apakah kemudian Ayub mengutuki Allah? Tidak saudara. Ayub justru berkata, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Untuk itu saudara, kalau kita fokus kepada ucapan syukur, kita akan menjadi kuat saudara. Ya, Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kerap kali apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan sama sekali tidak sesuai atau bertentangan dengan rancangan Tuhan bagi kita. Kita pikir itu udah terbaik, padahal saudara itu salah kaprah. Jadi cara kita berpikir dengan pikiran Tuhan itu jauh sekali saudara. Untuk itu jangan coba-coba saudara mengandalkan kekuatan pikiran sendiri untuk keluar dari masalah, untuk menyelesaikan masalah, apalagi sampai mengandalkan manusia. Saudara nanti akan menjadi kecewa. Sebab kekuatan kita terbatas. Orang lain pun kekuatannya terbatas. Pengetahuannya terbatas. Ya, apalagi kemudian kita sampai menjauh daripada Tuhan. Ini masalah serius saudara. Bukannya masalah jadi selesai, itu masalah jadi kompleks saudara. Untuk itu saudara, mendekatlah pada Allah. Dan marilah kita minta hikmat-Nya supaya kita dapat dengan bijaksana berjalan dalam kehendak-Nya. Dan percayalah, semua masalah kita, tantangan itu bisa diselesaikan indah pada waktunya saudara. Ya, tetaplah menjadi pribadi yang bertanggung jawab,
melakukan firman. Masalah, ya mungkin masih ada. It's okay, gak apa-apa. Tetaplah bertanggung jawab. Tetaplah lakukan firman-Nya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, dikatakan saudara, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahkan 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, masa depan kita indah. Indah pada waktunya Tuhan. Jangan khawatir saudara. Waktu Tuhan yang terbaik. Setiap saudara akan mengalami masa depan yang indah. Jangan khawatir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami tidak khawatir, tidak goyah, sebab kami percaya kami ada di pihak Tuhan, dan Tuhan ada di pihak kami. Sehingga apapun masalahnya, bersama dengan Tuhan kami dapat melewatinya. Dan kami akan memperoleh berkat melimpah, dan kami percaya bersama dengan Tuhan, masa depan kami terjamin indah pada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik. Kami perkatakan hari ini hari yang baik. Sepanjang tahun ini hidup kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.